Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Putri Muryadi Anita. Hari ini dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Sarah, gimana kabar kalian hari ini? Putri selalu mendoakan semoga kalian semua serta ayah bundanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Langsung saja ya anak-anak, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kalau minggu lalu kita pelajaran akidah akhlaknya membahas tentang kalimat thayyibah, subhanallah dan masya Allah. Sekarang kita akan membahas kalimat thayyibah, Allahu Akbar. Masih ingat kan apa itu kalimat thayyibah? Ya, sip. Kalimat thayyibah adalah ucapan atau kalimat yang baik yang ditujukan untuk mengagungkan nama Allah. Betul sekali. Nah, sekarang kalimat thayyibah Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Tentunya kalian sudah nggak asing kan dengan kalimat Allahu Akbar, karena setiap hari selalu kita baca, selalu kita dengarkan kalimat thayyibah ini. Allahu Akbar, apa artinya? Ya betul, Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar, bahwa Allah itu besar, tidak ada yang bisa menandingi kebesarannya Allah. Semua makhluk yang ada di bumi ini tidak ada yang bisa menandingi kebesarannya Allah. Nah, itu maksud dari kalimat thayyibah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalimat thayyibah Allahu Akbar disebut juga dengan kalimat takbir. Mana anak? Takbir. Nah, jadi kalau mungkin ada yang bertanya, kalimat takbir kuwi yang seperti apa toh? Bacaan kalimat takbir itu bacaannya ya Allahu Akbar. Kemudian kapan kalimat takbir itu kita ucapkan? Nah, kalian pasti sudah banyak yang tahu ya. Yang pertama, ketika kita melihat ketakjuban, kebesaran dari Allah. Misal malam-malam kita pergi keluar rumah, kita ke halaman, kemudian kita menengadahkan wajah ke atas, kita melihat beribu-ribu bintang, kemudian ada bulan yang bersinar dengan terang. Nah, pada saat itulah kita bisa mengucapkan lafal takbir Allahu Akbar. Kemudian lagi, misal kita pergi ke pantai, kita melihat lautan yang sangat luas. Nah, disitulah kita juga bisa melafalkan kalimat takbir. Kemudian kalimat takbir bisa kita ucapkan juga saat kita berzikir setelah sholat fardu. Disunahkan sebanyak berapa kali? 33 kali. Setelah sholat kita berzikir membaca kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disunahkan sebanyak 33 kali. Kemudian waktu azan dan iqomah. Nah, ini bagi anak putra pasti nih yang sering azan, pasti selalu melafalkan kalimat takbir. Nah, ya siapa yang di rumah suka azan di masjid atau musola? Bagus kalau suka azan. Karena apa? Muazin itu, orang yang berazan itu akan mendapatkan pahala yang besar. Yuk, semangat ya, berlomba-lomba untuk berazan. Yang rumahnya dekat masjid, dekat musola, yuk berlomba-lomba berazan. Di situ kita pasti akan melafalkan kalimat takbir. Kemudian yang keempat, ketika melaksanakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Nah, pasti di awal sudah ada takbiratul ihram.
lafalnya mengucapkan kalimat takbir. Allahu Akbar. Nah, itu gerakan sholat yang pertama, takbiratul ihram. Lafalnya yaitu mengucapkan kalimat takbir. Semuanya pasti sholat kan? Sudah kelas 4, sudah seharusnya. Keempat yaitu ketika melaksanakan sholat fardu maupun sholat sunnah. Tadi sudah ya. Yang terakhir pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kita kalau malam pasti ada takbiran kan? Nah itu dia. Kemudian belum sholatnya juga, sholat Idul Fitri, Idul Adhanya juga kita juga banyak membaca kalimat takbir, ya kan? Nah, apalagi nih, sebentar lagi kita akan merayakan hari raya Idul Adha, ya kan? Pasti kalian kalau malamnya takbiran di musola, kemudian besok paginya melaksanakan sholat Idul Adha juga. Ketika dalam sholat Idul Adha kita juga melakukan takbir. Yang rakaat pertama sebanyak 7 kali ucapan takbir, yang rakaat kedua kita melafalkan ucapan takbir sebanyak 5 kali, ya kan? Ya, nanti bisa praktek langsung nanti sebentar lagi. Nah, kemudian apa hikmah membaca kalimat takbir ini? Hikmahnya yang pertama jelas, selalu mengingat kebesaran Allah. Kita akan selalu ingat kebesarannya Allah, bahwa di dunia ini nggak akan ada yang bisa menandingi Allah, karena semuanya makhluk. Yang berkuasa itu hanya Allah. Yang kedua yaitu kita akan terhindar dari sifat sombong, karena sejatinya kita itu hanya makhluk Allah yang lemah, yang nggak bisa apa-apa, yang hanya bergantung kepada Allah. Karena kalau Allah nggak mengizinkan, nggak menakdirkan, ya kita tidak akan menjadi apa yang seperti yang kita inginkan. Semuanya tergantung sama Allah. Jadi kita nggak usah sombong ketika kita merasa bisa. Kita pintar itu juga karena apa? Allah. Karena Allah nggak kasih kita kepandaian, kepintaran, ya kita nggak akan mungkin pintar. Jadi kita jangan sombong ketika kita pintar. Kita jangan sombong ketika kita kaya. Karena semua itu hanya pemberian. Karena apa? Yang berkuasa itu Allah. Yang maha besar itu hanya Allah. Itu hanya makhluk kecil. Semua di hadapan Allah itu makhluk, itu sama. Jadi nggak usah sombong. Itu hikmah apabila kita membaca kalimat thayyibah Allahu Akbar. Yang satu, selalu mengingat kebesaran Allah. Yang kedua, terhindar dari sifat sombong. Demikian anak-anak, materi kalimat thayyibah takbir Allahu Akbar pada hari ini. Setelah ini Bu Timur akan kasih pertanyaan. Pertanyaannya akan Bu Timur tuliskan dalam kolom deskripsi ya. Nanti ada tanda seperti panah kecil. Kalian klik, nah, nanti akan keluar. Di situ akan ada pertanyaannya. Bagi yang kurang jelas dalam materi ini bisa bertanya langsung kepada Bu Timur melalui voice notes bisa ya. Selamat belajar anak-anak. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin amin ya robbal alamin. Salam buat ayah bundanya ya. Assalamualaikum.